Siapa sangka, dari sebuah desa kecil di Garut, muncul skandal terbesar tahun ini. Seorang kepala desa ternyata memiliki 5 istri bule sekaligus. Hidup mewah di balik jabatan, menggunakan dana rakyat untuk membiayai cinta-cinta rahasia, villa megah tersembunyi, dan hubungan internasional penuh tipu daya. Warga pun geger, media nasional dan internasional menyerbu, hingga akhirnya sosok pembela rakyat, Kang Deddy Mulyadi, turun tangan langsung. Dari penggerbekan mengejutkan, pengakuan dramatis, hingga pembongkaran proyek fiktif miliaran rupiah. Tapi benarkah semua hanya karena cinta? Atau ada kejahatan yang lebih dalam? Saksikan kisah nyata penuh intrik, pengkhianatan, dan harapan di balik skandal cinta sang kades. Desa Cibiru yang tenang dan damai di pedalaman Garut tiba-tiba diguncang oleh sebuah kabar yang luar biasa mengejutkan. Di tengah kesederhanaan hidup warganya, berita tentang kepala desa mereka yang menikahi 5 wanita bule dari berbagai negara menjadi perbincangan hangat. Awalnya berita itu tersebar dari media sosial, ketika sebuah akun anonim membagikan kolase foto sang kades dengan 5 perempuan berbeda dengan latar negara-negara Eropa. Foto itu menampilkan kebersamaan yang tidak biasa, dari makan malam romantis di Paris hingga pernikahan tradisional di Swiss. Tak butuh waktu lama, foto-foto itu viral dan membuat warganet heboh, terutama warga Garut sendiri yang merasa mengenal pribadi sang kades. Kepala desa bernama Raka ini memang dikenal sebagai sosok yang tenang dan tidak neko-neko. Ia tampil sederhana dalam kesehariannya, sering memakai baju batik lusuh dan naik motor tua ke kantor desa. Warga pun tidak pernah curiga karena ia jarang menunjukkan sisi glamor atau pamer kemewahan. Namun foto-foto itu membuktikan sebaliknya. Dalam foto tersebut, ia tampak gagah memakai jas mewah, berdiri di hadapan altar dengan wanita bule bergaun pengantin. Ada pula foto dirinya naik jet pribadi dan menikmati liburan mewah di kapal pesiar. Kontras sekali dengan citranya di desa, dan itulah yang memicu rasa penasaran luar biasa di kalangan masyarakat. Salah satu mantan staf desa akhirnya angkat bicara. Ia mengaku pernah melihat beberapa dokumen perjalanan luar negeri milik Raka, namun saat itu tak berani menanyakan karena takut dianggap lancang. Dalam pengakuannya, ia mengatakan bahwa Raka sering meminta dibuatkan surat izin tugas luar negeri secara fiktif. Alasannya adalah kunjungan kerja ke luar kota, padahal kenyataannya ia pergi ke luar negeri tanpa diketahui publik. Setelah pengakuan itu tersebar, masyarakat mulai menaruh kecurigaan besar dan meminta klarifikasi langsung dari sang kades. Namun, saat warga datang ke kantor desa, Raka tidak ada di tempat selama beberapa hari. Sementara itu, netizen terus menggali informasi. Ada yang menemukan akun Instagram pribadi salah satu bule yang ternyata sudah 2 tahun tinggal di Indonesia. Dalam akun tersebut, beberapa foto menunjukkan suasana desa yang tak asing. Ternyata desa itu adalah Cibiru sendiri. Warga pun geger ketika tahu bahwa selama ini wanita asing tersebut tinggal tidak jauh dari kantor desa, tapi tidak pernah berinteraksi dengan warga sekitar. Kecurigaan berubah menjadi kegemparan. Desa kecil itu tiba-tiba menjadi pusat perhatian media nasional dan internasional. Wartawan berdatangan, dan halaman kantor desa pun berubah jadi tempat liputan dadakan. Wartawan menyelidiki lebih dalam dan menemukan bahwa kelima wanita bule tersebut berasal dari 5 negara berbeda: Inggris, Jerman, Prancis, Rusia, dan Kanada. Masing-masing wanita memiliki dokumen sah pernikahan dengan Raka, dan semuanya merasa menjadi satu-satunya istri sah. Artinya, Raka telah menjalankan kehidupan poligami lintas negara tanpa sepengetahuan satu sama lain. Ini membuat publik bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang kepala desa dengan gaji terbatas bisa menjalankan kehidupan yang begitu mewah dan kompleks? Dari mana sumber dananya? Dan yang paling penting, apa motif di balik semua ini? Pihak kecamatan pun ikut buka suara. Camat setempat menyebut bahwa tidak pernah menerima laporan perjalanan luar negeri dari Kades Cibiru. Bahkan menurut catatan, Raka tidak pernah mengajukan izin dinas resmi selama 2 tahun terakhir. Ini menambah kejanggalan yang tak bisa diabaikan. Dugaan penyalahgunaan jabatan mulai mencuat, karena mustahil kehidupan seperti itu dibiayai dari gaji kepala desa saja. Raka disebut-sebut memiliki akses ke sejumlah proyek pembangunan desa yang besar dan tidak terpantau secara rinci. Kini, publik menuntut audit menyeluruh atas semua penggunaan dana desa. Sementara itu, suasana di desa makin memanas. Warga mulai melakukan unjuk rasa kecil di depan balai desa, menuntut transparansi. Beberapa tokoh masyarakat merasa kecewa berat karena Raka sebelumnya dikenal religius dan aktif dalam kegiatan sosial. Anak-anak muda yang dulu kagum pada Raka pun kini kehilangan rasa hormat. Bahkan ada warga yang merasa malu karena nama desa mereka jadi sorotan media karena skandal seperti ini. Rasa kepercayaan yang dulu begitu kuat mulai runtuh satu demi satu.
Raka belum juga muncul, dan keberadaannya menjadi misteri yang menambah rasa penasaran semua pihak. Pihak keluarga Raka pun akhirnya didatangi wartawan, namun tidak mau memberi banyak komentar. Adik kandung Raka hanya menyatakan bahwa keluarganya juga tidak tahu menahu soal istri-istri bule tersebut. Ibunya bahkan sempat menangis saat diwawancarai, mengatakan bahwa Raka sudah jarang pulang dan tak pernah bercerita banyak soal kehidupannya. Ini memperlihatkan bahwa rahasia sang kades bukan hanya disembunyikan dari masyarakat, tapi juga dari keluarganya sendiri. Banyak pihak mulai menduga bahwa ini bukan sekadar urusan cinta, tapi ada jaringan besar yang terlibat di baliknya. Berita ini juga menarik perhatian berbagai media internasional, terutama karena keterlibatan wanita-wanita bule dari negara maju. Mereka mulai menelusuri apakah pernikahan tersebut benar-benar sah di negara masing-masing atau hanya akal-akalan administrasi. Jika ternyata ilegal, maka Raka bisa dikenai pidana internasional karena melakukan penipuan dan pernikahan ganda lintas yurisdiksi. Beberapa kedutaan pun mulai meminta klarifikasi dari pemerintah Indonesia. Ini bukan lagi sekadar urusan lokal, tapi bisa memicu skandal diplomatik. Akhirnya, setelah tekanan publik makin memuncak, seorang tokoh publik yang dikenal vokal dan peduli rakyat kecil memutuskan turun tangan. Dialah Kang Deddy Mulyadi, KDM, yang dikenal tidak segan menindak langsung kasus-kasus yang mencederai kepercayaan rakyat. Saat mendengar kabar tentang Kades Raka, KDM langsung mengatur jadwal kunjungan ke Garut. Ia ingin melihat langsung apa yang terjadi dan memastikan keadilan ditegakkan. Masyarakat pun berharap, kedatangan KDM akan membawa jawaban atas teka-teki besar ini. Di mata warga, Raka adalah sosok yang tak banyak bicara namun penuh wibawa. Ia selalu hadir dalam kegiatan sosial warga, mulai dari pengajian, gotong royong, hingga acara tahlilan. Penampilannya bersahaja, sepatu lusuh, motor bebek tua, dan gaya bicara halus membuatnya disegani banyak orang. Namun siapa sangka, di balik semua itu, Raka ternyata menyimpan kehidupan ganda yang begitu rumit dan mengejutkan. Rasa hormat yang dulu tersemat perlahan berubah menjadi tanda tanya besar. Bagaimana bisa seseorang dengan kehidupan sederhana di depan publik ternyata memiliki 5 istri bule yang masing-masing tinggal di tempat berbeda? Di tengah keheningan malam Garut yang sejuk, tersembunyi sebuah villa mewah di kaki Gunung Papandayan yang jarang diketahui warga. Bangunan bergaya modern minimalis itu terletak jauh dari permukiman, dilengkapi pagar tinggi dan kamera CCTV di setiap sudut. Ternyata villa itulah yang menjadi tempat tinggal rahasia bagi para istri bule Raka. Mereka tinggal secara bergiliran, sesuai dengan jadwal kunjungan yang ditentukan oleh sang kades. Tidak ada warga sekitar yang mengetahui keberadaan mereka karena akses ke villa itu sangat terbatas, dan dijaga oleh 2 orang asing berperawakan kekar yang disebut-sebut sebagai asisten pribadi Raka. Raka dikenal pandai membagi waktu dan menyembunyikan pergerakannya. Saat berada di kantor desa, ia selalu tampak sibuk dengan berkas atau menerima tamu. Tapi diam-diam, ia sering menghilang selama beberapa hari dengan alasan kunjungan dinas ke kabupaten. Ternyata, saat itulah ia terbang ke luar negeri atau mengunjungi villa rahasia di mana para istri bule menunggunya. Ia hidup seperti 2 orang berbeda, satu sebagai pemimpin desa yang bersahaja, dan satu lagi sebagai pria flamboyan yang hidup penuh kemewahan di balik tirai. Salah satu kisah yang paling mengejutkan datang dari seorang warga bernama Pak Dharma, penjaga kebun di sekitar villa tersebut. Ia pernah melihat wanita bule keluar dari villa sambil membawa keranjang berisi bunga dan makanan ringan. Namun saat ditanya, ia dilarang bicara oleh pengelola villa. Pak Dharma mulai curiga, tapi memilih diam karena takut kehilangan pekerjaan. Kini, setelah berita itu mencuat, Pak Dharma berani bersuara. Ia mengaku sering melihat Kades Raka datang malam-malam ke villa, terkadang membawa koper besar, dan selalu didampingi oleh orang asing. Tak hanya itu, ternyata setiap istri bule diberi fasilitas hidup mewah. Mereka memiliki kamar masing-masing, mobil pribadi, dan staf pelayan yang diambil dari luar desa agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setiap bulan, mereka mendapatkan transfer dana yang tidak sedikit. Salah satu istri bule yang berasal dari Kanada, menurut sumber, bahkan sedang hamil 6 bulan. Namun mereka semua tidak tahu bahwa suami yang mereka cintai sebenarnya juga menikahi wanita lain dalam waktu yang hampir bersamaan. Ketika kabar ini meledak, kelima istri bule itu merasa terkhianati, bingung, dan merasa dipermainkan. Kepintaran Raka dalam memainkan peran ganda inilah yang membuat banyak orang terperangah. Ia menggunakan bahasa dan aksen yang berbeda di hadapan tiap istrinya, mengikuti budaya masing-masing agar terlihat alami. Saat bersama istri dari Rusia, ia mengutip puisi Tolstoy. Ketika bersama istri dari Prancis, ia memasak croissant.
Perpaduan kelicikan dan kecerdasannya ini membentuk sosok manipulatif yang tak terdeteksi selama bertahun-tahun. Semua ini tampak seperti adegan film, namun terjadi nyata di sebuah desa kecil di Garut. Warga desa mulai mempertanyakan, dari mana Raka belajar semua itu? Ada yang mengatakan ia pernah kuliah di luar negeri, namun tak pernah lulus. Ada pula rumor bahwa ia memiliki hubungan dengan jaringan mafia internasional, meski belum terbukti. Yang jelas, pengelolaan desa mulai kacau. Banyak program pembangunan yang tidak selesai, jalan desa berlubang tak kunjung diperbaiki, dan dana bantuan sosial yang tak pernah cair. Kini semua mulai masuk akal, mungkin dana-dana itu menguap untuk membiayai hidup mewah sang kades dan para istrinya yang eksotis. Kejanggalan-kejanggalan lain pun mulai terbongkar. Beberapa proyek fiktif tercatat dibiayai menggunakan anggaran desa. Misalnya, pembangunan kolam ikan yang tak pernah terlihat, atau pelatihan usaha kecil yang hanya berlangsung sehari tanpa hasil. Namun laporan pertanggungjawaban kegiatan ditandatangani lengkap dengan foto-foto editan. Kades Raka tampaknya telah merancang semuanya secara detail untuk menyembunyikan kehidupan gandanya. Ia bermain rapi, bahkan menyiapkan alibi-alibi yang sukar dipatahkan selama bertahun-tahun. Di sisi lain, keluarga dari masing-masing istri bule mengaku bahwa mereka sering menerima kiriman uang dari Raka. Mereka menyangka pria asal Indonesia ini adalah pengusaha sukses di bidang pariwisata. Beberapa dari mereka bahkan berencana berkunjung ke Garut untuk membuka usaha bersama. Namun setelah berita ini menyebar, mereka langsung menghubungi pihak kedutaan dan meminta perlindungan hukum. Kini, rasa cinta berubah menjadi rasa khawatir dan malu. Mereka merasa tertipu dan dijadikan pion dalam permainan yang jauh lebih besar dari sekadar cinta. Seluruh fakta ini membuat warga makin tak sabar menanti tindakan dari pihak berwenang. Namun sejauh ini, Raka masih menghilang dan tak memberikan klarifikasi. Di tengah ketegangan yang terus memuncak, warga mulai bersiap menyambut sosok yang diakini bisa membongkar kebenaran dan membawa perubahan, Kang Deddy Mulyadi. Dengan gayanya yang tegas, lugas, dan dekat dengan rakyat kecil, warga menaruh harapan besar bahwa KDM akan menuntaskan semua kebusukan yang tersembunyi di balik kehidupan ganda sang kades. Mereka tak ingin desa mereka selamanya dikenang karena skandal ini. Pagi itu suasana desa Cibiru semakin ramai dari biasanya. Tidak hanya warga yang memenuhi halaman kantor desa, tapi juga puluhan wartawan dan aktivis sosial yang datang dari berbagai daerah. Mereka berkumpul dengan satu harapan besar, kedatangan Kang Deddy Mulyadi, KDM, tokoh nasional yang dikenal sebagai pembela rakyat kecil dan musuh utama para pejabat nakal. Tak butuh waktu lama, sebuah mobil hitam sederhana berhenti di depan balai desa. Dari dalam mobil itulah KDM turun, mengenakan ikat kepala Sunda dan kemeja putih polos. Senyumnya ramah, namun sorot matanya tegas. Tanpa basa-basi, ia langsung disambut oleh warga dengan tepuk tangan dan rintihan harapan. Mana kadesnya? Tanya KDM kepada salah satu perangkat desa yang tampak kebingungan. Tak ada jawaban pasti. Mereka hanya saling pandang dan menggeleng. Sejak kabar skandal mencuat, Kades Raka belum kembali ke kantor. Telepon tak aktif, rumah dinas kosong, dan villa rahasia di pegunungan pun terkunci rapat. Namun, KDM tidak kehilangan akal. Dengan gaya khasnya, ia mengajak warga untuk menunjukkan langsung ke lokasi-lokasi yang dicurigai. Ia ingin melihat sendiri, bukan hanya mendengar laporan atau membaca berita. Itulah prinsipnya, turun ke lapangan, bukan menunggu di atas meja. Langkah pertama KDM adalah memeriksa kantor desa. Ia menemukan banyak berkas tidak tertata, lemari yang kosong, dan dokumen-dokumen yang tampaknya disembunyikan. Beberapa proyek pembangunan tercantum di papan informasi, namun saat ditanya, warga mengaku belum pernah melihat hasilnya. Ini bukti permulaan, ujar KDM sambil menunjuk papan tersebut. Tapi kita harus gali lebih dalam. Mari kita ke villa yang disebut-sebut itu. Suasana pun makin tegang. Rombongan warga dan wartawan mengikuti KDM menaiki mobil menuju kawasan pegunungan di mana villa mewah tersembunyi. Sesampainya di sana, mereka dihadang oleh dua pria asing berperawakan tegap. Keduanya tidak fasih berbahasa Indonesia dan menolak memberikan akses masuk tanpa izin sang kades. KDM tetap tenang. Ia berbicara dengan sopan tapi tegas, memperlihatkan identitasnya sebagai pejabat publik dan tokoh yang sah mewakili rakyat. Ini wilayah negara kita, bukan benteng pribadi. Kalau ada yang disembunyikan, lebih baik dibuka sekarang sebelum kami datang dengan paksa hukum, kata KDM sambil menatap mata penjaga itu. Setelah negosiasi selama 30 menit, gerbang villa akhirnya dibuka. Semua mata tertuju pada isi rumah mewah tersebut. Yang mengejutkan,
Di teras villa tampak 5 wanita bule sedang duduk mengenakan pakaian santai. Mereka kaget melihat kerumunan besar di depan rumah. Salah satu dari mereka yang bernama Elizabeth, wanita asal Inggris, berdiri dan menyapa dengan bahasa Indonesia terbata-bata. Apa yang terjadi? Kami hanya menunggu suami kami. KDM menghampiri dan berbicara baik-baik. Para istri itu mengaku tidak tahu bahwa suami mereka ternyata juga menikahi wanita lain. Mereka saling tatap satu sama lain, dan baru menyadari bahwa selama ini mereka telah dibohongi oleh orang yang sama. KDM meminta izin masuk ke dalam villa dan mendapati kehidupan mewah yang tidak sebanding dengan gaji seorang kepala desa. Ada furnitur impor, peralatan rumah tangga canggih, dan koleksi pakaian serta aksesoris mahal di setiap kamar. Bahkan ada ruang bioskop mini dan jacuzzi pribadi. Luar biasa. Ini bukan villa kades, ini villa raja, sindir KDM kepada wartawan. Ia segera menghubungi pihak kepolisian dan inspektorat kabupaten untuk melakukan penyegelan dan audit. Villa itu pun resmi dipasangi garis polisi sebagai barang bukti awal dari penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, para istri bule mulai dimintai keterangan. Mereka bercerita bahwa selama ini Raka berjanji akan memboyong mereka secara resmi ke luar negeri. Ia mengaku memiliki bisnis properti internasional dan sering berdalih sedang menghadiri forum global. Kami tidak tahu dia kepala desa. Kami pikir dia pengusaha, ujar Natalia, istri asal Rusia. Beberapa dari mereka terlihat syok, ada yang menangis dan ada pula yang marah. Situasi berubah drastis. Dari villa yang tampak harmonis, kini menjadi lokasi krisis dan pengkhianatan besar-besaran. KDM kemudian kembali ke desa, membawa informasi penting dan bukti awal. Ia berdiri di atas mimbar kecil yang biasa digunakan untuk upacara, dan berbicara kepada warga. Kita bukan sedang menghukum orang, tapi membela rakyat. Ini bukan soal cinta, ini soal keadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Kades kalian sudah melampaui batas. Ucapan itu disambut tepuk tangan meriah dan air mata beberapa warga yang merasa dibohongi selama ini. Beberapa orang tua terlihat memeluk anak mereka sambil berkata, inilah akibat kalau pemimpin tidak jujur. Tak butuh waktu lama, pemberitaan makin meluas. Video aksi KDM saat sidak villa disiarkan langsung oleh media nasional. Ribuan komentar membanjiri laman media sosial. Mayoritas memuji keberanian KDM yang langsung turun tangan tanpa menunggu birokrasi bertele-tele. Tagar KDM datang menjadi trending topik. Di sisi lain, tekanan terhadap Raka pun semakin besar. Ia kini menjadi buronan publik dan dicari oleh aparat hukum. Dugaan korupsi, poligami ilegal, dan penyalahgunaan jabatan menanti proses hukum yang panjang. Di akhir harinya, KDM kembali ke villa dengan membawa petugas dari kejaksaan dan kepolisian. Ia menyerahkan dokumen yang ditemukan di kantor desa sebagai bagian dari bukti penyelidikan. Negara tidak boleh kalah oleh pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Dan rakyat kecil tidak boleh terus jadi korban, ujarnya tegas. Malam itu, villa yang dulu menjadi tempat cinta rahasia berubah menjadi saksi runtuhnya kepalsuan. Sementara sang kades, entah di mana keberadaannya. Tapi satu hal pasti, perburuan terhadap kebenaran baru saja dimulai. Setelah beberapa hari menghilang dan menjadi buronan media, Kades Raka akhirnya muncul secara tiba-tiba di sebuah penginapan di kawasan Puncak. Ia menyerahkan diri ke pihak berwajib setelah video villa mewah dan istri-istrinya menjadi viral di seluruh Indonesia. Dengan wajah kusut dan tubuh tampak lebih kurus dari biasanya, Raka tampil di hadapan wartawan dalam konferensi pers darurat yang digelar di Mapolres Garut. Ribuan mata menyorotnya. Suasana hening ketika ia duduk di kursi panas, mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Tatapannya kosong, namun bibirnya mulai terbuka pelan, memberikan pengakuan yang membuat semua orang terdiam. Saya tidak menyangka semuanya akan sejauh ini, ucap Raka dengan suara parau. Ia mengakui bahwa semua pernikahan dengan 5 wanita bule itu dilakukan atas dasar cinta. Menurutnya, ia bertemu mereka saat menjadi delegasi budaya dalam berbagai acara internasional, yang ia ikuti dari dana pribadi. Ia menambahkan bahwa para wanita tersebut jatuh cinta padanya karena kepribadiannya yang sederhana dan penuh kasih. Pernyataan ini sontak mengundang gelombang komentar dari para wartawan. Banyak yang skeptis, karena semua fakta justru menunjukkan gaya hidup mewah dan manipulatif. Raka mengaku memiliki bakat bahasa asing sejak muda. Ia belajar bahasa Inggris, Prancis, dan Rusia secara otodidak dari internet. Bakat inilah yang ia manfaatkan saat membangun hubungan dengan para istri bulenya. Ia berdalih bahwa dirinya hanya ingin membangun keluarga global yang harmonis.
Namun ketika ditanya soal sumber dana untuk membiayai hidup mewah itu, ia mulai terbata-bata. Saya punya usaha properti di luar negeri yang saya jalankan secara daring, ujarnya. Tapi ketika diminta menunjukkan bukti transaksi usaha tersebut, ia tidak bisa memberikan dokumen konkret. Pengakuan paling mengejutkan datang saat Raka mengakui bahwa sebagian besar dana yang ia gunakan selama ini bersumber dari proyek-proyek fiktif desa. Ia awalnya merasa bersalah, namun kemudian terlena karena merasa semua istri dan kehidupannya bisa ditutup rapat. Ia menyebut godaan status sebagai kepala desa membuatnya terlena dan haus akan pengakuan. Saya hanya ingin diakui. Saya hanya ingin membuktikan bahwa orang kampung bisa hidup seperti orang kelas atas, ucapnya sambil meneteskan air mata. Namun tangisannya tidak menggugah simpati publik. Di luar gedung, warga yang menonton lewat layar raksasa justru bersorak marah. Kang Deddy Mulyadi yang hadir dalam konferensi pers itu hanya menggelengkan kepala. Ia menyela pernyataan Raka dan mengatakan, cinta itu suci, tapi kalau sudah mencuri dana rakyat untuk memenuhi hawa nafsu, itu bukan cinta. Itu pengkhianatan. Ucapan itu disambut riuh tepuk tangan dan yel-yel warga yang memadati halaman Mapolres. Raka pun semakin terpojok. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia tidak berniat menyakiti siapapun. Ia berdalih bahwa semua istri bulenya menikah atas dasar sukarela dan saling mencintai. Namun fakta bahwa mereka tidak saling mengenal dan tidak diberitahu satu sama lain, justru memperkuat kesan bahwa ia menjalankan hubungan itu dengan tipu muslihat. Media sosial pun kembali meledak. Potongan video pengakuan Raka tersebar cepat, dan publik mulai memperdebatkan apakah ia korban ambisi atau pelaku kejahatan penuh kesadaran. Sebagian warganet menyindirnya sebagai playboy berseragam desa, sementara yang lain mengecam keras karena menyalahgunakan dana rakyat untuk memuaskan gaya hidup pribadi. Lembaga anti korupsi mulai menyelidiki lebih dalam, termasuk kemungkinan aliran dana ke luar negeri yang diduga ditransfer ke rekening atas nama istri-istri Raka. Para istri bule pun akhirnya mengetahui isi konferensi pers itu. Salah satu dari mereka, bernama Victoria asal Rusia, mengunggah video emosional di media sosial. Ia mengatakan bahwa ia merasa dihancurkan secara psikologis. Saya meninggalkan keluarga saya untuk hidup bersama pria yang saya percaya mencintai saya. Kini saya tahu, dia hanya menggunakan saya sebagai boneka pameran. Reaksi serupa muncul dari 4 istri lainnya. Mereka kini bersatu dan mengajukan gugatan hukum internasional atas dasar penipuan dan manipulasi perkawinan. Skandal ini pun berkembang menjadi perkara lintas negara. Masyarakat Garut, khususnya warga desa Cibiru, merasa hancur. Mereka merasa harga diri desa dicoreng oleh pemimpinnya sendiri. Anak-anak sekolah malu memakai seragam karena terus diejek sebagai anak desa Kades 5 Bule. Ibu-ibu PKK yang dulu aktif kini kehilangan semangat, dan tokoh-tokoh agama mulai melakukan kajian khusus tentang krisis moral dalam kepemimpinan. Desa yang tadinya tentram kini penuh luka sosial. Sebuah papan besar bertuliskan, "Kami dikhianati," dipasang di depan balai desa sebagai simbol perlawanan moral terhadap kades mereka yang telah menghancurkan kepercayaan rakyat. Dalam penutup konferensi persnya, Raka meminta maaf kepada semua pihak. Saya hanya manusia biasa yang tergoda. Maafkan saya, ucapnya lirih. Namun permintaan maaf itu tidak cukup untuk menghapus luka yang telah ditinggalkan. KDM pun menyatakan bahwa proses hukum akan berjalan hingga tuntas. Kita tidak bisa membiarkan orang yang menari di atas penderitaan rakyat bebas begitu saja, ujarnya tegas. Sang kades pun resmi ditahan untuk pemeriksaan lanjutan, dan cerita cinta gila yang sempat ia bangun, kini runtuh seperti istana pasir yang diterjang ombak. Setelah pengakuan terbuka dari kades Raka, langkah hukum pun bergerak cepat. Kejaksaan Negeri Garut bersama tim dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat turun langsung untuk menyelidiki aliran dana desa Cibiru selama 5 tahun terakhir. Fokus utama adalah proyek-proyek fiktif, pengadaan yang tak pernah terrealisasi, dan transaksi mencurigakan ke luar negeri. KDM yang ikut mengawal proses ini menekankan bahwa tidak boleh ada celah bagi koruptor. Sekecil apapun kerugian rakyat harus dipertanggungjawabkan. Masyarakat menyambut baik tindakan ini, meskipun rasa kecewa masih menghantui hati mereka. Audit dimulai dari laporan keuangan desa. Hasil awal menunjukkan kejanggalan besar. Terdapat anggaran sebesar 12,8 miliar rupiah untuk program pemberdayaan ekonomi desa yang tidak pernah terlaksana. Beberapa proyek, seperti pelatihan digital untuk petani dan pembangunan rumah produksi UMKM, ternyata hanya ada di atas kertas. Foto dokumentasi kegiatan yang disertakan di laporan terlihat palsu, menggunakan aktor bayaran dan lokasi palsu yang bahkan berada di luar desa. Fakta ini semakin memperkuat dugaan bahwa Raka telah merancang penipuan ini dengan sistematis dan penuh perencanaan.
Tim penyidik juga menemukan beberapa rekening bank atas nama istri-istri Raka, yang semuanya memiliki aliran dana dari rekening utama desa. Uang itu tidak hanya digunakan untuk biaya hidup mewah, tapi juga untuk membeli properti di Bali, Lombok, dan bahkan di luar negeri. Salah satu villa di Ubud diketahui dimiliki oleh istri bule asal Kanada, dan villa itu disewakan kepada wisatawan asing dengan harga fantastis. Pendapatan dari properti itu masuk ke rekening pribadi, yang membuat penyidik menduga adanya upaya pencucian uang melalui properti pariwisata. Tak berhenti di situ, tim juga menelusuri rekam jejak digital Raka yang mengindikasikan bahwa ia sempat menggunakan identitas palsu saat melakukan transaksi luar negeri. Ia memalsukan paspor bisnis dan mengaku sebagai investor pariwisata dari Singapura. Dengan bantuan pihak imigrasi, identitas ganda tersebut akhirnya terdeteksi. Skema penipuan yang ia bangun sangat rapi dan terstruktur, seolah ia telah mempelajarinya jauh sebelum menjadi kepala desa. Beberapa pihak bahkan menduga ia memiliki mentor dari luar negeri yang mengajarinya seluk-beluk manipulasi keuangan. Banyak pihak yang tercengang dengan kecanggihan modus Raka. Tapi yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa semua kejahatan ini dilakukan dengan menggunakan dana rakyat kecil. Uang yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki jalan desa, membangun irigasi sawah, dan membantu warga miskin, justru digunakan untuk membeli barang-barang mewah dan membiayai kehidupan ala bangsawan. Rakyat merasa benar-benar dihinati. Di beberapa sudut desa, warga menggantungkan spanduk bertuliskan "Keadilan untuk Cibiru" sebagai bentuk protes dan doa agar keadilan benar-benar ditegakkan. Sejumlah pejabat desa lainnya ikut diperiksa, termasuk bendahara dan sekretaris desa. Mereka mengaku tidak sepenuhnya tahu soal pengalihan dana, karena Raka sering mengambil keputusan sendiri dan menandatangani semua dokumen tanpa persetujuan rapat desa. Salah satu perangkat desa bahkan mengaku diancam akan dipecat jika tidak menuruti perintah Raka. "Kami takut. Ia bukan sekadar kades. Ia punya kekuatan dan koneksi," ujar staf tersebut dalam pemeriksaan. Hal ini membuka dugaan bahwa Raka mungkin tidak bermain sendiri, ada jaringan yang lebih besar di belakangnya. KDM yang terus mengawal proses ini mengajak pihak Kejaksaan Tinggi untuk memperluas penyelidikan. Ia menduga praktik serupa bisa terjadi di desa-desa lain, karena sistem pengawasan dana desa yang lemah. Ia menyebut bahwa skandal Raka harus dijadikan momentum untuk memperkuat pengawasan dana desa secara digital dan terbuka. Jika ini tidak dijadikan pelajaran, akan banyak Raka-Raka lain yang muncul di pelosok negeri ini, ucapnya dalam wawancara live yang ditonton jutaan orang. Publik pun mulai mendesak pemerintah pusat untuk mengambil langkah konkret dalam reformasi dana desa. Dari hasil penyelidikan yang terus berkembang, diketahui bahwa total kerugian negara akibat tindakan Raka mencapai lebih dari 25 miliar rupiah. Jumlah itu belum termasuk potensi kerugian dari hasil pencucian uang melalui bisnis properti dan transaksi falas. Jaksa pun mulai menyusun berkas dakwaan dengan pasal berlapis, termasuk korupsi, pencucian uang, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan jabatan. Jika terbukti bersalah, Raka bisa dihukum hingga 20 tahun penjara dan seluruh aset pribadinya akan disita negara. Warga desa Cibiru mengikuti setiap perkembangan kasus ini dengan penuh harap dan marah. Setiap hari, mereka berkumpul di balai desa untuk mendengarkan siaran radio atau menonton TV bersama. Anak-anak yang dulu bercita-cita menjadi kepala desa, kini berkata, asal jangan seperti Pak Raka. Di tengah semua kekacauan ini, KDM meminta masyarakat untuk tidak kehilangan harapan. Ia menjanjikan bahwa setelah proses hukum selesai, pemulihan akan segera dimulai. Desa ini akan kita bangun ulang, bukan hanya bangun fisik, tapi juga harga dirinya, ucap KDM di hadapan warga dengan suara lantang. Setelah semua terkuak ke publik dan penyelidikan mulai membuahkan hasil, perhatian masyarakat pun beralih kepada nasib 5 wanita bule yang disebut-sebut sebagai istri Kades Raka. Mereka bukan hanya jadi korban cinta palsu, tapi juga terjerat dalam skandal hukum dan sorotan sosial. Sejak villa mewah mereka disegel dan akses dibatasi, kelima wanita itu dibawa ke rumah perlindungan sementara di kota Garut, ditemani perwakilan dari kedutaan masing-masing. Mereka dalam kondisi bingung, terpukul, dan emosional karena kenyataan pahit yang tiba-tiba menimpa hidup mereka di negeri yang asing. Victoria dari Rusia, Elizabeth dari Inggris, Monique dari Prancis, Hannah dari Jerman, dan Aimee dari Kanada, 5 nama yang kini dikenal seantero negeri. Saat pertama kali dipertemukan di ruang mediasi, suasana sangat tegang. Mereka awalnya masih dalam posisi saling curiga, tapi setelah masing-masing mendengar kisah dan bukti pernikahan sah dari negara asal, air mata pun tak terbendung. Mereka menyadari bahwa mereka semua adalah korban dari permainan cinta yang dijalankan oleh satu pria yang mereka percayai sepenuh hati. Tangisan mereka bersatu dalam duka yang sama, dikhianati oleh orang yang mereka sebut suami.
Victoria menjadi yang paling vokal. Ia merasa bahwa hidupnya dihancurkan. Ia meninggalkan pekerjaannya di Moskow, menjual apartemen warisan orang tuanya, dan datang ke Indonesia demi hidup bersama suami tercinta yang dijanjikan akan membangun keluarga bahagia. Saya tidak hanya kehilangan uang, saya kehilangan harga diri, katanya dalam sesi wawancara dengan media internasional. Monique dari Prancis pun mengaku hamil 3 bulan, dan kini menghadapi masa depan tanpa kepastian. Ia berkata dalam bahasa Prancis, anak saya akan lahir tanpa nama ayah yang bisa saya banggakan. Pihak kedutaan besar masing-masing negara langsung mengambil tindakan cepat. Mereka melakukan pengamanan, menyediakan penerjemah hukum, dan memastikan para wanita tersebut mendapat perlindungan psikologi serta hukum. Beberapa dari mereka memilih untuk tinggal di Indonesia hingga proses hukum terhadap Raka selesai, sementara 2 lainnya mempertimbangkan untuk kembali ke negara asal sambil tetap mengikuti proses hukum secara daring. Pemerintah Indonesia pun bekerja sama dengan pihak luar negeri agar para korban ini tidak merasa sendirian menghadapi tekanan luar biasa yang menimpa mereka. KDM pun ikut turun tangan, kali ini bukan hanya sebagai pengawas hukum, tetapi juga sebagai sosok kemanusiaan. Ia mengunjungi para istri bule itu dan menawarkan dukungan moral. Dalam sebuah sesi pertemuan pribadi, KDM menyampaikan bahwa mereka bukan musuh masyarakat Garut, melainkan korban dari kebohongan yang sama seperti warga desa. Ia bahkan membuka kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi, jika kelak ingin tetap tinggal di Indonesia dengan jalur yang sah dan bermartabat. Ucapan KDM tersebut membuka pintu harapan di tengah kegelapan yang melanda mereka. Masyarakat desa pun mulai terbagi 2. Sebagian masih merasa canggung dan tidak menerima kehadiran 5 wanita asing yang mereka anggap bagian dari aib besar desa. Tapi sebagian lainnya, khususnya kaum muda dan ibu-ibu PKK, mulai menyadari bahwa kelima wanita itu tidak bersalah. Mereka ikut menyalurkan makanan, pakaian, dan bahkan mengajak para bule tersebut berkunjung ke kegiatan sosial di luar rumah perlindungan. Upaya ini perlahan-lahan membentuk jembatan empati antara masyarakat lokal dan para istri yang terdampar dalam badai skandal ini. Salah satu momentum yang menyentuh terjadi saat Elizabeth dari Inggris tampil di Forum Budaya Desa dan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka dengan aksen Inggris yang kental. Ia meneteskan air mata di akhir lagu, dan seluruh hadirin berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Hari itu, rasa dendam perlahan berganti menjadi simpati. Warga mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya harus menuntut keadilan dari Raka, tapi juga memberikan ruang penyembuhan bagi mereka yang ikut terluka dalam permainan itu. Desa mulai menyambut mereka sebagai manusia, bukan sekadar istri-istri bule yang jadi bahan gosip. Meski demikian, trauma yang dialami kelima wanita ini tidak bisa hilang begitu saja. Mereka menjalani sesi terapi setiap minggu dan diminta untuk tidak membuka media sosial karena tekanan publik sangat besar. Banyak komentar jahat dan sinis dari luar, yang menyalahkan mereka karena mau-maunya menikah dengan pria desa. Tapi mereka tetap tegar. Dalam sebuah sesi diskusi tertutup yang difasilitasi oleh Organisasi Perempuan Internasional, para istri bule itu menyatakan akan menjadikan pengalaman pahit ini sebagai peringatan dan pembelajaran global tentang manipulasi cinta yang menyaru dalam jabatan. Pihak hukum Indonesia juga mempertimbangkan agar kelima istri bule ini mendapat status sebagai saksi korban, bukan hanya saksi biasa. Keputusan ini akan memperkuat posisi mereka dalam pengadilan dan membuka peluang untuk mendapatkan ganti rugi dari penyitaan aset-aset Raka. Jika disetujui, maka mereka akan mendapat keadilan bukan hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi juga dalam bentuk kepastian hukum dan perlindungan nyata. Proses ini juga akan menjadi preseden penting dalam sistem hukum Indonesia terkait korban asing dalam kejahatan domestik. Di tengah perjalanan panjang menuju keadilan, nasib para istri bule ini menjadi pengingat bahwa cinta yang tulus pun bisa dihancurkan oleh ambisi dan kebohongan. Kisah mereka bukan hanya bagian dari skandal, tapi juga bagian dari luka dunia yang harus dipulihkan bersama. Mereka datang ke desa dengan harapan, namun kini mereka berjuang keluar dari reruntuhan kebohongan. Dengan atau tanpa Raka, hidup mereka akan terus berjalan. Tapi satu hal pasti, mereka kini tidak sendiri. Garut, Indonesia, bahkan dunia, telah menyaksikan perjuangan mereka, dan tak sedikit yang diam-diam mendukung mereka dari kejauhan. Setelah badai besar yang mengguncang desa Cibiru berlalu, suasana desa perlahan berubah. Dari tempat yang tadinya dikenal dengan ketenangan dan keramahan, desa ini sempat menjadi bahan olok-olokan nasional dan internasional. Namun dalam waktu yang tidak terlalu lama, warganya bangkit. Berkat pendampingan intens dari Kang Deddy Mulyadi dan timnya, program rehabilitasi sosial dan pembangunan moral mulai dijalankan. Fokus utama bukan hanya memulihkan infrastruktur yang mangkrak, tapi juga menyembuhkan luka batin dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan desa.
Langkah pertama adalah penunjukan penjabat kepala desa sementara oleh pemerintah kabupaten. Sosok yang dipilih adalah Bu Rahayu, seorang perempuan parubaya yang sebelumnya menjabat sebagai guru dan aktif dalam kegiatan sosial desa. Warga menyambut hangat kehadirannya. Kami butuh pemimpin yang punya hati, bukan yang hanya mengejar kekuasaan, ucap salah satu tokoh masyarakat saat pengambilan sumpah Bu Rahayu. Di bawah kepemimpinannya, audit lanjutan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana desa digunakan sebagaimana mestinya. KDM tetap hadir mengawal proses ini. Ia menyarankan agar desa mengembangkan sistem pengawasan transparan berbasis digital, di mana semua warga bisa melihat langsung pengelolaan keuangan desa melalui layar digital di balai desa atau aplikasi smartphone. Program ini diberi nama Mata Desa, dan langsung diuji coba di Cibiru. Warga bisa melihat status proyek, dana yang masuk, hingga waktu penyelesaian kegiatan pembangunan. Kalau rakyat bisa melihat, maka pemimpin tak bisa menyembunyikan, kata KDM dalam peluncuran program tersebut yang dihadiri ratusan warga. Selain itu, pelatihan etika dan kepemimpinan untuk pemuda desa juga dilaksanakan. Banyak anak muda yang sebelumnya apatis kini mulai aktif mengikuti pelatihan. Mereka tidak ingin mengulangi kesalahan generasi sebelumnya. Salah satu dari mereka, Sandi, berkata, "Kami ingin jadi pemimpin yang jujur. Jangan sampai kami hanya bisa jadi bahan meme di internet karena ulah satu orang." Kehadiran program ini disambut positif. Bahkan, desa tetangga mulai mengadopsi metode yang sama setelah melihat perubahan pesat di Cibiru. Dampak lainnya terasa pada kehidupan sosial. Warga yang tadinya saling curiga kini mulai membangun kembali rasa kebersamaan. Ibu-ibu PKK kembali mengaktifkan dapur umum, anak-anak muda menggelar acara gotong royong, dan musala-musala kembali ramai dengan kegiatan keagamaan. Peristiwa kelam itu justru menjadi penyaring moral alami. Masyarakat jadi lebih kritis dan tidak mudah silau oleh gaya hidup mewah atau pencitraan kosong. Lebih baik pemimpin pakai sendal jepit tapi jujur, daripada berdasi tapi menipu, ujar Pak Umar, tokoh sepuh desa. Sementara itu, villa mewah yang dulu menjadi simbol kehidupan ganda sang kades kini disulap menjadi rumah belajar dan pusat budaya. Atas persetujuan pemerintah dan pihak hukum, bangunan itu dialihfungsikan untuk kegiatan produktif. Ruang tamu yang dulunya tempat pesta, kini menjadi ruang baca anak-anak. Jacuzzi di belakang villa dikeringkan dan diganti menjadi kolam ikan terapi. Kelima kamar utama dijadikan ruang belajar bahasa asing, sebagai bentuk transformasi dari luka menjadi harapan. Bahkan, salah satu istri bule, Elizabeth, ikut mengajar bahasa Inggris secara sukarela. Program pemberdayaan perempuan juga digalakkan. Para ibu rumah tangga diberi pelatihan membuat kerajinan tangan dan bisnis kuliner. Produk mereka dipasarkan secara daring dan mulai dikenal hingga keluar Garut. Dengan semangat baru, desa ini tidak lagi bergantung pada bantuan pusat, tapi mulai membangun ekonomi mandiri. KDM menyebut ini sebagai penebusan bermartabat, di mana masyarakat bangkit bukan dengan marah, tapi dengan karya. Skandal yang pernah menghantam desa ini kini dijadikan pelajaran dalam forum-forum nasional. Pemerintah pusat menjadikan kasus Raka sebagai studi kasus reformasi pengelolaan dana desa. Undang-undang pun mulai dibahas ulang untuk memperketat pengawasan, memperkuat transparansi, dan mempercepat sistem digitalisasi di desa-desa seluruh Indonesia. Desa Cibiru kini tidak lagi dikenal karena Kades 5 bule, tetapi sebagai pelopor reformasi dari akar rumput. Akhirnya, ketika KDM kembali ke Cibiru 6 bulan setelah semua kejadian, ia disambut bukan dengan kegaduhan, melainkan tawa anak-anak yang sedang bermain di depan rumah belajar. Ia berdiri di depan villa yang dulu ia segel sendiri, kini telah menjadi taman harapan. Beginilah seharusnya desa, jujur, mandiri, dan penuh cinta, ucapnya pelan. Ia tahu perjuangan belum selesai, tapi setidaknya satu luka besar telah disembuhkan. Kisah tragis dan luar biasa dari desa Cibiru di Garut menggambarkan dengan jelas bagaimana kekuasaan yang disalahgunakan bisa mengubah wajah sebuah desa kecil menjadi pusat skandal internasional. Berawal dari kehidupan ganda seorang kepala desa bernama Raka yang secara mengejutkan memiliki 5 istri bule, publik tersentak oleh realitas kelam yang tersembunyi di balik topeng kesederhanaan dan harisma pemimpin desa. Raka, yang dikenal warga sebagai sosok bijaksana dan religius, ternyata telah menjalani kehidupan mewah secara diam-diam, membiayai gaya hidup luar biasa bersama 5 wanita asing yang sama sekali tidak tahu menahu tentang keberadaan satu sama lain. Kehidupan Raka sebagai suami dari 5 istri bule bukanlah hasil cinta murni semata, melainkan buah dari tipu daya, manipulasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia memanfaatkan jabatannya untuk menguras dana desa, membangun villa mewah di pegunungan, dan menciptakan dunia paralel yang menjadikannya layaknya raja kecil.
Warga desa tak menyangka bahwa pemimpin yang selama ini mereka puja ternyata hidup dalam kebohongan besar, menggunakan proyek-proyek fiktif dan penggelapan dana desa untuk membiayai hubungan romantisnya dengan para wanita asing. Semua kebusukan itu mulai terkuak ketika keberadaan para istri bule terbongkar dan menyebar luas ke media nasional. Reaksi publik pun tak terbendung. Dalam kondisi genting itu, sosok Kang Deddy Mulyadi, KDM, hadir sebagai pembawa cahaya di tengah gelapnya kebohongan. Dengan keberaniannya, KDM turun langsung ke desa, menyelidiki laporan warga, menyegel villa rahasia, dan mengungkap berbagai kejanggalan dalam administrasi desa. Aksinya tak hanya memicu penyelidikan hukum, tetapi juga memulihkan semangat warga yang sempat runtuh oleh pengkhianatan sang kades. Kehadiran KDM menjadi titik balik. Ia membongkar sistem penipuan Raka yang ternyata sangat rapi dan penuh perhitungan. Mulai dari aliran dana mencurigakan, properti di luar negeri, hingga modus pencucian uang, semua dikupas tuntas. Warga pun mulai memahami betapa serius dan sistematisnya kejahatan yang dilakukan oleh Raka. Tak hanya itu, para perangkat desa yang selama ini bungkam karena takut, mulai bersuara. Ketakutan perlahan berganti menjadi keberanian, dan kejujuran mulai tumbuh kembali di tengah masyarakat. Di sisi lain, kelima istri bule yang awalnya dianggap sebagai bagian dari skandal pun mulai dilihat sebagai korban. Mereka yang datang ke Indonesia dengan niat cinta dan pengabdian, justru dihancurkan secara batin oleh kebohongan seorang pria. Dengan perlindungan hukum dan dukungan moral, mereka menjalani fase pemulihan psikologis dan sosial. Bahkan beberapa dari mereka mulai membaur dengan masyarakat, ikut serta dalam kegiatan sosial, dan menjadi bagian dari proses penyembuhan desa. Ini membuktikan bahwa korban pun bisa menjadi agen perubahan jika diberi ruang untuk bangkit. KDM kemudian memimpin proses reformasi di desa. Sistem transparansi, mata desa, diterapkan. Kepala desa sementara yang berintegritas ditunjuk, dan seluruh proyek pembangunan mulai diaudit dan dirapikan. Warga yang sebelumnya apatis kini aktif kembali dalam musyawarah desa. Pelatihan kepemudaan digiatkan, dan kepercayaan terhadap pemerintahan desa mulai pulih. Bahkan villa yang dulunya jadi sarang skandal, kini disulap menjadi pusat belajar dan ruang budaya yang dimanfaatkan untuk anak-anak dan perempuan. Yang paling penting dari kisah ini bukan hanya kejatuhan Raka, tapi bagaimana masyarakat bangkit dari reruntuhan moral. Desa Cibiru menjadi contoh nyata bahwa kehancuran bisa menjadi pijakan untuk perubahan. Dari desa yang dicibir karena pemimpinnya, kini Cibiru menjadi model inspiratif tentang bagaimana rakyat bisa bersatu menolak kebohongan dan memperjuangkan keadilan. Perjuangan KDM, keberanian warga, dan transformasi para istri bule menjadi fondasi kuat untuk membangun peradaban desa yang lebih sehat dan bermartabat. Akhirnya, cerita ini mengajarkan bahwa tidak ada kebohongan yang bisa selamanya disembunyikan. Kekuasaan tanpa kontrol akan melahirkan bencana. Namun di sisi lain, saat rakyat bangkit dan pemimpin jujur turun tangan, keadilan akan menemukan jalannya. Kisah ini menjadi pengingat bagi seluruh pemimpin di Indonesia, bahwa jabatan adalah amanah, bukan alat untuk memuaskan ego. Dan bagi rakyat, bahwa suara kecil sekalipun bisa mengguncang dunia, selama diucapkan dengan keberanian dan kejujuran.